Halo sobat trader semua, selamat datang di channel aku yang mudah-mudahan buat kantong kamu makin tebal dan pastinya membuat mental kamu semakin kuat. Sebentar deh, jadi kok banyak banget ya anak baru ini di comment section langsung belagu. Bang, gue udah profit 1000%. Alah, trading itu gampang. Alah, mentor lu jelek deh. Tunggu dulu bocah ya, ini kan tahun ajaran baru ya. Jadi gue mau kasih tahu nih ke anak-anak baru, jangan belagu. Banyak belajar sama suhu dulu ya. Kayak dulu gue SMP baru masuk langsung sok jago main basket. Ternyata lempar bola aja belum bisa. Jadi trading juga gitu, lo baru buka MT4 kemarin aja udah ngaku-ngaku Wolf of Wall Street. Iya, kayak si siapa itu artis yang kemarin heboh ya kasusnya P. Diddy. Oke, sekarang kita akan bahas berita yang hot nih. Jadi Donald Trump bilang mau kasih tarif 15-50% ke negara-negara lain. Dan sepertinya Jepang ini langsung nurut aja ya. Aku ikut sih. Nah, dan nerima tarif 15% plus investasi 550 miliar dolar. Jadi sepertinya mereka akan masuk ke Jepang karena dia terima 15% tarif. Nah, ini dia contohnya ya anak baru. Begitu dengar berita langsung FOMO. Wah, ini pasti dolar naik nih. Langsung all in di dolar yen tanpa mikir risk manajemen. Jadi salah besar bocah ya. Susu yang udah bertahun-tahun di market itu pada tahu berita itu cuma satu faktor ya. Kamu itu harus lihat technical analysis, sentimen market, sama yang paling penting adalah money management ya. Jangan kayak teman gue si Budi, begitu dengar berita The Fed mau naikin suku bunga, langsung jual rumah. Sekarang tidur di emperan warung ya. Jadi jangan kayak si Budi. Oke, berita kedua ini yang paling hot di Amerika Serikat. Tesla ya, Elon Musk, perusahaannya Tesla, revenue-nya sama profitnya turun double digit di kuartal kedua. Anak-anak baru pasti panik ya. Kita jual saja semua, ini Elon Musk akan bangkrut. Biasanya anak baru responnya begitu. Jadi sabar ya, ini namanya quarterly report. Jadi normal lah kalau naik turun, yang penting tren jangka panjangnya gimana. Jadi kamu harus sabar dan konsisten serta tekun. Suhu yang udah pengalaman malah lihat ini sebagai peluang. Oh, Tesla berarti lagi diskon nih, tapi tetap dengan analisis yang proper ya, bukan asal comot. Jadi ingat, trading itu bukan main dadu di warung kopi. Ini bisnis serius yang butuh skill ya, dan minum kopi guys. Kemudian aku akan kaji dulu analisa teknikal. Kita masuk ke kajian teknis buat anak-anak baru yang masih bingung bedain candlestick sama stick es krim. Dengar cerita ini baik-baik ya. Dolar yen targetnya 146.91 dari entry 146.40. Aku ulangi. Dolar yen target 146.91 dari entry 146.40. Artinya apa? Artinya potensinya naik tipis ya. Jadi resistennya menjadi target di 147, support di 146.20. Tapi ingat ya, ini bukan saham gorengan yang bisa naik 20% sehari. Jadi trading butuh kesabaran. Kemudian emas udah 3 hari rally, tapi sekarang koreksi ke 3.387. Bisa jadi nanti target rebound di 3.432 lagi. Tapi jangan FOMO ya guys. Gold itu volatile kayak moodnya mantan. Kemudian untuk oil, crude oil West Texas Intermediate di 65.22, target di 66.33. Flat ya, karena nego dagang lagi bagus gitu ya. Minyak itu dipengaruhi geopolitik, bukan cuma grafik. Sekarang gue mau roasting abis-abisan nih buat anak-anak baru yang suka belagu ya. Anak baru yang udah ngomong udah profit 1000% bro ya. Jadi profit 1000% tuh jangan buat kamu geger. Jadi kalau model lu 10.000 itu cuma untung 100.000, mending jual gorengan aja.
Oke. Kemudian ada lagi yang komen, Bang, yang ngajar jelek lah, nggak bagus. Bocah, mentor gue ini udah trading dari zaman HP masih hitam putih ya. Lu baru tahu MetaTrader 4 dan itu bukan nama motor ya, tapi aplikasi. Jadi begitu tuh tipe-tipe anak baru. Kemudian trading technical analysis ini bohong ya. Tiap hari kasih teknikal tapi marketnya nggak jelas ya. Tapi kamu tanya juga tiap hari, gold besok kemana bang? Jadi harus konsisten. Kalau memang mau teknikal ya teknikal, kalau mau fundamental atau kombinasi dua-duanya. Kemudian tipe-tipe yang all in YOLO, jadi risk management apaan tuh, yang penting all in ya. Jadi terus nangis pas margin call, dasar bocah. Oke. Apa yang ingin gue pesankan di hari ini? Trading itu butuh proses belajar yang panjang, gak ada yang instan. Suhu sekarang yang udah sukses, dulu juga pernah jadi anak baru, tapi ya juga sering salah. Jadi bedanya mereka mau belajar dengan humble, nggak belagu, dan respect sama yang lebih senior. Jadi buat kalian anak baru, belajar dulu sebelum praktek ya. Respect sama suhu, jangan langsung all in. Sabar dengan prosesnya, dan yang paling penting jangan belagu. Oke sobat trader, sebelum gue tutup gue mau bilang nih, stop nonton drama Korea melulu ya. Ini kemarin nonton Crash Landing on You ya, 16 episode berturut-turut. Daripada nangis-nangis liatin Hyun Bin, mending belajar trading biar nanti bisa ke Korea pakai duit profit sendiri. Kasih tepuk tangan dulu. Atau yang suka nonton sinetron tukang ojek pengkolan, wah itu mah 2000 episode ya guys, 2000 episode lebih. Kamu ngabisin waktu di depan televisi. Energi lu buat nonton sinetron itu dipakai belajar chart ya. Jadi kamu selama 2000 hari udah bisa jadi Warren Buffett Indonesia. Ayolah semangat, market itu nggak nunggu ya. Sementara lu sibuk nyinyir di medsos, orang lain udah profit duluan. Like video ini kalau kalian setuju, anak baru jangan belagu. Subscribe biar nggak ketinggalan roasting seru. Dan share ke teman-teman kalian yang masih belagu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap humble, dan jangan lupa belajar sama suhu. Oke, terima kasih. Thank you.